Saudara, sebelum pembacaan vonis pada terdakwa Kuat Ma'ruf, hakim membacakan sejumlah pertimbangan. Salah satunya yakni di rumah Saguling, Putri Chandrawati, Ferdi Sambo dan juga Kuat Ma'ruf bertemu di lantai 3 selama 3 menit. Lantai 3 di Saguling merupakan ruangan private yang tidak sembarang orang bisa masuk. Majelis hakim pun menyimpulkan bahwa Putri menceritakan kejadian di Magelang. Hakim pun menilai Kuat Ma'ruf dianggap penting oleh Putri Chandrawati mengenai keterangannya saat kejadian tersebut. Menimbang bahwa selanjutnya rombongan saksi Putri Chandrawati juga tiba dari Magelang di rumah Saguling, di mana dalam frame 26950 sampai dengan 27237 setelah Putri Chandrawati PCR kemudian masuk ke dalam rumah pukul 15.00 melalui lift menuju lantai 3 dengan mengajak terdakwa. Belakangan terdakwa turun keluar melalui tangga lift pukul 15.03 di mana lantai 3 adalah merupakan area privat keluarga inti yang tidak boleh dimasuki oleh ajudan maupun ART kecuali ada ajakan atau izin dari saksi Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo atau keadaan yang mendesak. Menimbang bahwa sejak terdakwa naik ke lantai 3 sampai dengan turun dari lantai 3 melalui pintu belakang menuju tangga arah dapur dalam kurung, di mana akses jalan keluar pintu lantai 3 harus memakai fingerprint saksi Putri Chandrawati dan saksi Ferdi Sambo. Ada sekitar 3 menit saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati dan terdakwa bertemu. Dan dalam pertemuan tersebutlah majelis hakim menyimpulkan bahwa saksi Putri Chandrawati menceritakan kejadian yang di Magelang. Menimbang bahwa lantai 3 rumah Saguling adalah ruang pribadi keluarga, siapapun baik asisten rumah tangga termasuk ajudan tidak dapat masuk tanpa adanya izin. Untuk itu diajaknya terdakwa oleh saksi Putri Chandrawati ke lantai 3 rumah Saguling tentulah disebabkan terdakwa dianggap penting oleh saksi Putri Chandrawati dan keterangan terdakwa sangatlah penting untuk menambah keyakinan saksi Ferdi Sambo atas kebenaran cerita saksi Putri Chandrawati yang telah disampaikan kepada saksi Ferdi Sambo melalui telepon pada tanggal 8 Juli 2022 dini hari. Apabila terdakwa telah mengatakan sebelumnya kepada saksi Putri Chandrawati di Magelang, Ibu harus lapor Bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga. Bahkan terdakwa telah mengejar korban Yosua dengan menggunakan pisau. Menimbang bahwa selanjutnya ketika saksi Beni Ali, saksi Susanto Haris, saksi Ridwan Soplanit, saksi Rifaizal Sumual maupun saksi Sula Ambo di Duren 3 terdakwa menyampaikan, saya di atas, saya mau menutup pintu saat terjadi ledakan, saya takut dan saya tiarap. Jawaban mana ternyata adalah bagian dari skenario yang selaras dengan skenario yang disampaikan oleh saksi Richard Eliezer, saksi Ricky Rizal maupun saksi Putri Chandrawati. Untuk itu tentulah jawaban garis miring skenario yang disampaikan sesaat setelah kejadian sudah dipersiapkan sebelum tertembaknya korban Yosua Huta Barat. Dan jika dihubungkan dengan diajaknya terdakwa ke lantai 3 oleh saksi Putri Chandrawati menunjukkan bahwa di lantai 3 itulah ada pertemuan dan pembicaraan antara terdakwa, saksi Ferdi Sambo tentang akan dihilangkannya nyawa korban Yosua Huta Barat, termasuk skenario jawaban sebagaimana disampaikan kepada saksi Beni Ali maupun saksi Susanto Haris, saksi Ridwan Soplanit, saksi Rifaizal Sumual, maupun saksi Sula Ambo untuk mengelabui kejadian yang sebenarnya. Hakim juga membacakan kesaksian Putri Chandrawati yang mengaku kepada sang suami Ferdi Sambo jika ia dibanting Yosua sebanyak 3 kali yang akhirnya memicu kemarahan Sambo. Putri juga disebut kerap menangis saat penyidik bertanya soal kekerasan yang menimpanya yang memunculkan tekad Sambo untuk menghabisi nyawa Yosua. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Putri Chandrawati di ruang tengah lantai 3 rumah Jalan Saguling telah menceritakan kepada saksi Ferdi Sambo suaminya secara detail adanya pelecehan yang dilakukan korban Yosua Huta Barat termasuk bantingan 3 kali yang dilakukan sehingga mengakibatkan saksi Putri Chandrawati tertunduk bersandar di keranjang pakaian kotor sehingga saksi Ferdi Sambo selaku suami mendengar cerita saksi Putri Chandrawati disertai dengan tangisan sangat terguncang.
emosi, marah, geram, serta mengepalkan tangan, serta menangis, tidak dapat mengerti mengapa korban Yosua Huta Barat yang notabene adalah ajudan sendiri dapat melakukan perbuatan demikian rupa. Kepada saksi Putri Chandrawati dihubungkan dengan keterangan saksi Beni Ali dan Susanto Haris ketika berada di rumah Saguling sesaat setelah tertembaknya korban Yosua Huta Barat tanggal 8 Juli 2022 malam maupun saksi Arif Rahman pada tanggal 9 Juli 2022 di mana saksi Putri Chandrawati setiap memberikan keterangan diiringi dengan isak tangis yang mengakibatkan saksi Beni Ali maupun saksi Arif Rahman tersentuh tidak tahan melihat kondisi saksi Putri Chandrawati sehingga tidak melanjutkan meminta keterangan saksi Putri Chandrawati tersebut. Untuk itu tentulah pula ketika saksi Putri Chandrawati menceritakannya kepada saksi Ferdi Sambo, suaminya disertai isak tangis sedemikian rupa sehingga mengguncangkan saksi Ferdi Sambo dan menambah tekad saksi Ferdi Sambo menghabisi nyawa korban Yosua Huta Barat. Sehingga saksi Ferdi Sambo langsung memanggil saksi Ricky Rijal melalui AT agar menemui saksi Ferdi Sambo suami saksi Putri Chandrawati di lantai 3.